Mari anak-anak kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin. Pelajaran 7. Menerima qada dan qadar. Subtema: memahami contoh-contoh qada dan qadar. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang memahami makna atau arti dari qada dan qadar. Maka sekarang kita akan melanjutkan materi tentang qada dan qadar. Kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh dari qada dan qadar. Sebelum itu, persiapkan alat tulis kalian agar kalian bisa mencatat materi yang telah kalian pelajari ini. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pengertian dari qada dan qadar? Qada artinya adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya sejak zaman azali. Sedangkan qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya sesuai dengan qadanya. Sekarang, yuk anak-anak kita ketahui contoh-contoh dari qada dan qadar. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Seperti kita sering melihat matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat. Maka matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat tidak bisa kita majukan atau mundurkan, karena itu sudah qada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian seseorang, karena kematian itu pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tetapi kita tidak mengetahui kapan dan di mana kematian itu akan datang kepada kita. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, kita tidak mengetahui kapan kematian itu akan datang. Tetapi kita meyakini bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu juga termasuk daripada contoh qadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contoh qada lainnya adalah bagaimana bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya, sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini begitu amat sangat sempurna. Setiap planet-planet berjalan, berotasi sesuai dengan tempat-tempatnya. Tidak ada yang saling bertubrukan satu dengan yang lainnya. Dikarenakan kesemua itu adalah untuk kehidupan makhluknya di alam semesta ini. Itulah contoh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana makhluknya tidak bisa merubahnya atau menggantinya dengan sesuatu yang lain. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala ciptaan-ciptaannya. Contoh-contoh qadar atau takdir. Oh iya anak-anak, sebelum kalian mengetahui contoh-contoh daripada qadar, bahwasanya qadar itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan takdir mubrom, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang sudah pasti tidak dapat diubah-ubah atau dielakkan lagi. Contohnya seperti: pertama, seseorang lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dia tidak bisa memilih apakah dia dilahirkan berkelamin laki-laki atau perempuan,
karena itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diubah-ubah. Kemudian yang kedua adalah waktu dan tempatnya seseorang dilahirkan telah ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memilih kepada siapa dia dilahirkan. Kemudian yang ketiga, kematian seseorang tidak dapat diubah-ubah waktunya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan kematian seseorang, maka pada waktu itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewafatkannya. Keempat adalah jodoh atau pasangan seseorang yang ia akan nikahkan di kemudian hari. Ia tidak mengetahui kepada siapa nanti ia akan berjodoh, karena kesemuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ketentuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Karena terjadinya hari kiamat hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diupayakan perubahannya atau ketentuan Allah yang pelaksanaannya ditunda dan digantungkan pada usaha manusia. Seperti kepandaian dapat diusahakan dengan rajin belajar dan berdoa. Jika anak-anak ingin pandai, maka kalian harus rajin belajar dan berdoa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mentakdirkan kalian menjadi anak yang pandai. Kedua, kekayaan. Seseorang itu akan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan, yaitu dengan cara dia mengupayakan dirinya di dalam bekerja. Ia bekerja keras untuk menggapai kekayaan dan kesuksesan tersebut. Maka dia akan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan kekayaan dan kesuksesan jikalau ia selalu berusaha dan bekerja keras. Yang ketiga adalah kesehatan. Kita bisa sehat karena mengupayakan, yaitu dengan selalu menjaga kebersihan, memakan makanan yang bergizi, dan selalu atau rajin berolahraga. Maka kita akan mendapatkan kesehatan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan tidak akan dapat kita gapai, tidak akan dapat kita peroleh jika hidup kita tidak memenuhi daripada kebersihan diri kita dan pola hidup sehat. Yang keempat, jika anak-anak ingin menjadi juara di dalam setiap lomba, maka kalian harus gigih berlatih. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah nasib seseorang itu kecuali dengan usaha yang dia lakukan sendiri. Maka itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang masih bisa kita upayakan di dalam keberhasilannya. Nah, itulah anak-anak contoh dari qada dan qadar. Semoga kalian dapat mengimaninya dan menjadikan kita selalu berusaha dalam kondisi apapun dan tidak mudah putus asa. Jika kita mendapatkan keinginan atau cita-cita, maka banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika belum mendapatkan apa yang kita inginkan, maka selalu bersabar dan berusaha kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini dulu video pembelajaran kita. Insyaallah kita bertemu kembali, belajar kembali di video pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa di like dan share.